Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di mana pada pagi hari ini kita jumpa lagi untuk saling menyapa satu dengan lain. Jadi di mana kita masih Tuhan berikan kesempatan untuk kita saling menyapa, saling mengasihi, saling mendoakan, saling merangkul satu dengan lain. Jadi ini semuanya adalah begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita masih diberi napas untuk hidup di dalam dunia ini. Jadi marilah kita pergunakan kesempatan yang Tuhan beri kepada kita supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jadi ini semuanya adalah hidup untuk kesempatan untuk meraih janji-janji Tuhan. Jadi kita akan membaca sebagian firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana Tuhan Kau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, di mana Bapa Engkau telah masih memberikan kami napas untuk menjalankan kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Juga Bapa, di pada pagi hari ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau bukakan rahasia firman-Mu, Engkau mengajari, menuntun, membimbing kami, sehingga betul-betul firman yang kami baca Tuhan bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan sesuai rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau mengulurkan tangan-Mu, Engkau memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu yang menyertai, mengajari, menopang sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku semua di mana saja berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi untuk membaca sebagian firman Tuhan untuk saling mengingatkan satu dengan lain. Jadi ini semua Bapak Ibu Saudaraku bukanlah karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi itu semua Tuhan, itu semua Bapak Ibu Saudaraku karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dan di pada pagi hari ini masih kita diberikan kesempatan dan kita juga masih bisa saling menguatkan satu dengan lain. Dari itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berbalik kepada firman Tuhan, kita menekuni, menaati, menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di pada pagi hari ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus membuat perumpamaan. Matius 13 ayat 24. Perumpamaan tentang ladang di antara gandum Yesus. Ayat 24 katanya begini. Membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan datang itu, hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab
mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi sini jelas kita melihat bagaimana Tuhan bikin perumpamaan tentang ladang dengan padi dengan ilalang. Jadi di sini sama-sama tumbuh ilalang dengan padi. Jadi begitu juga kita hidup dalam dunia ini, karena ini perumpamaan. Jadi lalang itu itulah yang tidak menaati kebenaran firman Tuhan. Padi itulah yang menaati firman Tuhan. Jadi sini jelas katanya dari kita membentangkan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi sini kita melihat Yesus membuat perumpamaan benih. Benih itu adalah firman kebenaran. Nah, jadi banyak juga kita melihat firman yang tidak sesuai dengan Alkitab, firman kebenaran. Jadi sini yang diajarkan Tuhan Yesus itulah seperti padi itu adalah firman kebenaran. Jadi ilalang itu adalah firman kedagingan. Firman kedagingan memang sama-sama firman, sama-sama benih, tapi itu semuanya ada firman padi, ada firman ilalang. Jadi yang mau Tuhan adalah firman dari padi, jadi bukan firman dari ilalang, karena dua-duanya bertumbuh pesat, dan dua-duanya nggak bisa kita membedakannya. Juga kita melihat sampai saat ini kita tidak bisa membedakan mana yang pelaku firman, mana yang tidak pelaku firman. Jadi semua dua-duanya bertumbuh dengan baik juga yang mengaku menjadi anak Tuhan, dan juga yang melakukan taat menaati firman Tuhan. Jadi sama-sama tumbuh. Nah, jadi ini semuanya Tuhan mengatakan biarkanlah tumbuh dua-duanya. Nah, tapi akhirnya nanti ketika penuaian, disitulah nanti akan bisa dipisah mana padi mana lalang. Jadi ayat 25 katakannya kepada kita, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih ilalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari sini katanya kepada kita sedang tidur. Bagaimanakah sedang tidur? Artinya ini perumpamaan tentang tidur ini adalah perumpamaan yang tidak sadar. Tidak sadar artinya kita itu walaupun kita orang Kristen tapi kita tidak sadar. Artinya yang tidak sadar bagaimana? Karena tidak sadar kita merasa itu kita sudah dalam Tuhan. Kita merasa itu adalah kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Kita merasa itu kita sudah mendapatkan kerajaan surga. Itulah artinya tidur, artinya tidak sadar. Nah, kenapa kita mengatakan tidak sadar? Kenapa Tuhan mengatakan tidur? Karena kita tidak mau melihat, tidak mau berbalik kepada Alkitab. Jika kita sadar, jika kita tidur, pasti kita memperhatikannya. Kita memperhatikannya apakah memang kita ini apakah memang sudah benar, apakah memang tidak benar. Jika kita tidak tidur, pasti kita ingin kita melihat di mana posisi kita sekarang, tapi kita ini sering banyak tidur. Jadi kalau orang tidur itu tidak sadar, orang tidak sadar itu apapun dijalankannya tidak mau tahu, yang penting jalani saja. Jadi banyak orang-orang Kristen demikian, dia hanya menjalani saja, mengikuti bagaimana yang seharusnya, bagaimana orang banyak, bagaimana tuntunan
tuntunan peraturan-peraturan dari organisasinya. Jadi ini semuanya diibaratkan tidur. Karena apa? Karena tidak berbalik kepada Alkitab, tidak berbalik kepada firman. Nah, harusnya kita itu mata kita tidak tidur, tapi kita mengerti dan kita tahu dan kita sadar bahwa kita itu tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi banyak saat ini tidak sadar, walaupun dia tahu bahwa itu bukan firman Tuhan, tapi masih menjalankannya. Nah, walaupun dia tahu itu sudah lari dari firman Tuhan, tapi tetap menjalankannya. Kenapa seperti itu? Itulah tadi katanya tadi, sedang tidur, tidak sadar. Nah, jadi marilah kita semuanya anak-anak Tuhan yang mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan, marilah kita jangan tidur, sadarlah kita supaya jangan kita terkejut, jangan kita digiring ke api neraka. Jangan kita merasa sudah layak, jangan kita merasa sudah menjadi anak-anak Tuhan, jangan kita merasa sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi jika kita memang sudah sadar, kita akan membaca firman Tuhan dan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita akan dituntun, akan diajari, akan dibimbing menjalankan sesuai dengan firman kebenaran. Itulah jika kita memang betul tidak tidur, tapi sudah sadar. Jadi orang tidur itu tidak sadar. Jadi itu semuanya kuncinya kita. Apakah kita tidur, apakah memang kita sudah bangun dan kita sadar. Jadi jika kita sadar, pasti kita tahu kemana kita digiring. Apakah memang jalan jalan ke neraka, apakah memang jalan ke surga. Itu orang-orang sadar. Jadi kalau kita tidak sadar, ya tentu saja kita pasrah. Pasrah menjalani bagaimana adanya. Jadi ini semuanya marilah kita sadar, marilah kita itu jangan tidur, tapi kita itu melek dan betul-betul kita sadar kemana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ayat 25 mengatakan, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulailah berbulir, nampaklah jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi sini kita jelas katanya tarik per kita, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi memang benih yang ditaburkan itu adalah benih yang baik. Di dalam Alkitab ini Yesus menaburkan benih. Yesus mengajari kita adalah firman kebenaran, benih yang baik. Tapi banyak iblis untuk mengiring kita, membelotkan kita, menuntun kita ke jalan yang salah, ke jalan yang tidak benar, supaya bersama-sama dia dibakar, bersama di api neraka. Itulah kemauan dia dan tujuannya. Jadi jika kita tidak sadar, tentu kita digiring. Jika kita masih tidur, tentu kita sangat empuk iblis untuk menggiring kita ke api neraka. Jadi itu semuanya tinggal kita. Bagaimana kita menjalankan kekristenan kita, keagamaan kita. Apakah kita tidur? Apakah kita tidak sadar? Jadi jika kita tidak tidur, jika kita sadar, tentu kita kembali kepada firman Tuhan. Tentu kita berkaca sesuai tertulis di dalam Alkitab ini. Jika benar kita ikutkan, jika tidak benar kita akan hindari. Jadi tidaklah kita menelannya dengan mentah-mentah, tapi kita harus memperiksakan dahulu apakah memang sesuai dengan firman Tuhan
apakah sesuai dengan kehendak manusia. Nah, jadi ini semuanya tergantung kita bagaimana kita menyikapinya supaya kita ini tidak terpengaruh oleh situasi zaman-zaman akhir zaman ini. Jadi ayat 28 mengatakan kepada kita, jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi sini kita melihat Tuhan memberi waktu, memberi kesadaran, supaya jangan kita tawar hati gara-gara iblis sudah menuntun, menyerongkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bisa menyesuaikan firman yang kita baca, apakah memang sesuai dengan firman Tuhan, firman kebenaran, apakah firman yang kita lakukan itu adalah kehendak manusia. Jadi ini semuanya tergantung kita menyikapinya supaya kita itu betul-betul mendapatkan mahkota kerajaan surga. Karena jika kita tidak jeli, jika kita tidak sadar, tentu kita akan perlahan-lahan digiring ke tempat perapian, yaitu api neraka. Nah, jadi itu semuanya tergantung kita bagaimana kita menyikapi firman dalam kehidupan kita ini. Jadi ayat 30 mengatakan kepada kita, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi jelas katanya tadi kepada kita, ketika nanti kita mengakhiri dunia ini, barulah kita tahu siapakah lalang, siapakah padi. Nah, jadi makanya kita sekarang ini semuanya tumbuh pesat, tumbuh bersama-sama. Yang taat kepada firman Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan itu sama-sama bertumbuh. Tapi ketika nanti kita mengakhiri dunia ini, ketika nanti datang penuaian, di situ nanti kita akan dipisah kambing dengan domba, dipisah lalang dengan padi. Nah, jadi lalang tentu dikumpulkan, akan diikat, akan dicampakkan ke api, tapi padi akan masukkan ke lumbung, itulah masukkan ke dalam kerajaan sorga. Jadi semuanya itu tidaklah Tuhan memaksa kita, karena Tuhan sudah mengajar kita tahun 2000 lalu. Dia sudah menulis, mengajar kita supaya kita sungguh-sungguh menaati, menjalankan, melakukan apa yang diajarkannya kepada kita. Tapi jika kita tidak mau, itu Tuhan tidak paksa kita. Jika kita mau, Tuhan akan memberi upah buat kita. Nah, jadi ini semuanya tergantung kita, karena Tuhan sudah memberi jalan buat kita. Jadi kita ini tidak dibuat Tuhan seperti robot, karena robot itu adalah kiri harus kanan harus kiri, itu tergantung tuannya. Tapi kita dibuat Tuhan, diberikannya kita hak bebas. Kita berikannya hak bebas, kemanakah tujuan kita, kemanakah perjalanan hidup kita, apakah tujuan hidup kita. Nah, jadi ini makanya saat ini banyak manusia jadi bimbang, jadi tidak fokus, sehingga banyak manusia ini saat ini tidak sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Padahal kita hidup dalam dunia ini diberi kesempatan, yaitu dibuatnya kata di Mazmur mengatakan 70, kalau kuat 80. Itulah kesempatan untuk meraih mahkota kerajaan surga. Nah, jadi tidaklah seketika kita meninggalkan dunia ini baru kita berusaha untuk masuk surga. Itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena saatnya selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Nah, jadi selama kita masih hidup dalam dunia ini, apa yang kita perbuat? Apakah kita memang sudah melakukan firman Tuhan? Apakah memang masih kita mengikuti aturan-aturan manusia? Nah, jadi itu semuanya tergantung kita masing-masing. Yang penting
Tuhan sudah memberikan contoh, sudah mengajari kita, itu ada sesuai dengan tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita tidak lagi ada alasan, saya tidak mengerti, saya tidak mengetahui, saya tidak pernah mengetahui ada surga atau neraka. Jadi di sini di Alkitab sudah jelas ditulis di situ semua tentang segala-galanya. Jadi tergantung kita bagaimana kita, apakah kita memang kita meraih kehidupan yang kekal, apakah memang kita meraih hidup di dalam dunia ini. Jadi itu pilihan kita. Pas kita melihat bagaimana Lazarus dengan orang kaya. Jadi orang kaya itu selagi dia orang kaya, dia pesta pora, menikmati dunia ini, tapi kita melihat Lazarus dia hanya penderitaan demi penderitaan. Bahkan kita melihat hanya anjinglah kawannya untuk menjilati boroknya. Itulah perbandingannya dibuat Tuhan, perumpamaan yang berikan Tuhan kepada kita semua manusia. Jadi jika kita fokus untuk mencari dunia ini sama seperti orang kaya itu, tentu kita akan nanti dapat penderitaan selama-lamanya. Tapi kita kalau fokus kita menjalankan kebenaran firman Tuhan, walaupun kita hidup pas-pasan, tapi itu akan ada kita terima mahkota kerajaan sorga. Jadi itulah yang bisa kita saksikan di pada pagi hari ini. Semoga semuanya firman yang saya taburkan di setiap pagi semua bertumbuh dengan baik. Mungkin ya kadang-kadang berpikir kita secara logika, seperti saya ini tidak punya sekolah, apa yang saya bisa sampaikan kepada semua saudara-saudaraku. Tapi semuanya yang saya sampaikan ini adalah tuntunan Tuhan. Saya tidaklah berguru kepada ahli-ahli Taurat, tidaklah saya berguru kepada manusia, saya berguru kepada Tuhan. Karena saya dulu tahun 2006 saya divonis dokter mati, tapi Tuhan memberi saya kehidupan, sehingga dari situlah saya akan fokus untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan sehingga sampai saat ini. Jadi saya ini yang mengangkat adalah Tuhan, bukan manusia. Saya ini yang memilih adalah Tuhan. Jadi bukanlah karena kehendak saya, tapi saya ini karena tuntunan Tuhan. Jadi semuanya yang saya sampaikan ini bukanlah kepintaran saya, bukanlah kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena ada roh Tuhan bekerja dalam hati saya. Itulah saya lontarkan, itulah saya ucapkan kepada semua keluarga saya, saudara saya, di mana juga berada pada saat ini. Jadi janganlah melihat siapa sebetulnya saya. Jadi lihatlah firman yang saya sampaikan ini, karena kalau jika melihat saya manusia biasa, manusia lemah, manusia miskin, tapi janganlah melihat diri saya, tapi lihatlah firman yang saya sampaikan ini. Semua ini firman kebenaran. Jadi itulah saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, di mana Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, memberikan kami kekuatan kesehatan sempurna. Dan di pada pagi hari ini juga ya Bapa, kami bisa membaca firman-Mu, sehingga firman perumpamaan yang Kau berikan kepada kami, bisa kami memahaminya, bisa kami mempraktekkannya, bisa kami menjalankannya bagaimana tentang kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul kami menjalankan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di mana Tuhan kami mengaku banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan. Seringkali kami berbuat dosa Tuhan Yesus, baik dalam pemikiran kami, tingkah laku kami Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, menopang kami, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga betul-betul Tuhan kami bisa menjalankan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu peduli kepada kami. Baik juga Bapa buat semua keluarga saya, saudara saya di mana saja berada saat ini Tuhan. Walaupun mungkin ada masalah, tantangan, pergumulan hidupnya Tuhan,
walaupun ada mungkin saat ini penyakit dalam tubuhnya Tuhan. Saya percaya Bapa, kuasa-Mu belum berubah dulu, sekarang, bahkan akhir zaman. Bahkan firman mengatakan Bapa di Markus 16, semua anakku yang percaya akan kuberikan kuasa. Dia meletakkan tangan orang sakit sembuh. Dia mengusir setan-setan dalam nama aku, setan-setan pergi, engkau berkata Tuhan. Maka pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersati mendoakan semua saudara saya yang sakit pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua penyakit, segala penyakit apapun dalam tubuhnya saat ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh setan penipu, ajimat-ajimat, tangkal-tangkal, dukun-dukun, mistik-mistik, segala bentuk kegelapan semuanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh iri hati, dengki, syirik, egois, sombong, angkuh, roh dosa keturunan, roh kutuk, roh jalan temurun, roh bintang belahap, roh kemiskinan, roh celaka roh kematian, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan, kami tangking, kami campakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Gak berhak menyentuh kami, gak berhak dekati ke perintahku, keluar ke dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus kami sembah, nama Yesus kami tinggikan, nama Yesus kami muliakan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Syukur Bapa, Engkau begitu baik, di mana Tuhan Yesus Engkau telah memagari kami dengan darah-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau tetap bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga penghuni dunia tak bisa menyentuh kami, penyakit tidak dunia tak bisa mendekat kami, virus dalam dunia tak bisa menempel tubuh kami, karena Engkau telah memagari kami dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana juga Engkau mengatakan di 1 Yohanes 4:4, lebih besar roh yang Kau berikan kepada kami ketimbang roh-roh dalam dunia ini. Dari itu Tuhan Yesus, kami yakin, kami percaya Engkau begitu luar biasa, Roh-Mu begitu luar biasa, karena Roh-Mu ada di dalam roh kami ini, udah disatukan dengan roh kami, sehingga kami mematahkan semua kuasa-kuasa gelapan dalam dunia ini. Kami percaya kami tetap dalam penyertaan perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa Engkau telah mengangkat semua masalah kami, mengangkat semua penyakit dalam tubuh kami. Kami percaya darah-Mu menyucikan kami, darah-Mu membebaskan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Baik juga Bapa, satu hari ini tak kemana juga perjalanan pekerjaan kami, Engkau tetap tuntun serta lindungi, Engkau memberkati setiap gerak-gerik kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja berada saat ini, tetap semangat, tetap kuat, jaga kesehatan, dan tetap kita menyukuri apapun ada saat ini yang kita alami. Tetap kita bersyukur pada Tuhan, tetap kita menyerahkan diri pada Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya kita tetap kuat, tetap kita dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Amin.